فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir pada surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr merupakan surat Makkiyah, yakni surat yang memiliki ciri bahwa surat ini pendek-pendek. Ciri surat Makkiyah itu pendek-pendek dan audiensnya itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Adapun Madaniyah itu audiensnya, mukhatabnya atau yang diajak bicaranya itu kaum mukminin. Ada juga orang-orang munafik. Kenapa Makkiyah ini audiensnya orang-orang kafir Quraisy? Karena yang dominan ketika itu yang banyak jumlahnya kafir Quraisy. Dan ini pun merupakan dakwah kepada mereka agar mereka mau beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada hari akhir di antaranya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr dibacanya wal fajr. Kalau dibaca ketika baca Quran diwakaf wal fajr. Jadi bukan wal fajr. Kami wal fajr roknya hilang. Wal fajr walayalin ash. Roknya hilang. Wal fajr walayalin ashr. Jadi roknya harus terbaca. Wal fajri ini diawali dengan wa'u qasam. Ini ciri khas dari Makkiyah juga. Banyak Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Di antaranya yang digunakan untuk sumpah adalah fajar. Apa maksudnya al-fajar di sini? Pendapat yang pertama disebutkan bahwa al-fajar ini adalah waktu fajar, waktu subuh, dimana sekarang kan mulai malam sudah ada, dan nanti malam akan berakhir dengan tibanya waktu fajar. Dan waktu ini pun merupakan waktu yang penting. Pendapat yang kedua, waktu fajar atau al-fajar ini maksudnya adalah sholat subuh. Demi sholat subuh, Ada pendapat yang pertama tadi demi waktu fajar. Dua-duanya bisa dikategorikan atau tidak menyalahi makna. Karena waktu subuh dikerjakan pada waktu subuh, pada waktu fajar. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah. Jadi di antara kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena di sini penting sekali waktu. Kata Rasulullah, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka masuk surga. Nah, ditekankan bukan berarti sholat yang lain tidak penting. Kenapa sholat ini diungkapkan oleh Rasul? Sholat apa bardain? Bardain itu kata para ulama, ya, di antaranya adalah Al-Khattabi, ya, bahwa karena ini adalah waktu yang sering dilalaikan. Waktu apa? Waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi sholat bardain itu adalah dua waktu dingin, maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Makanya Rasulullah dikasih motivasi lebih. Silahkan sholat dua waktu dingin ini agar kalian masuk surga. Karena banyak orang yang melalaikan sholat subuh. Kenapa dilalaikan? Karena mereka terlalu lezat dalam tidur. Maka bangun jam 6,
berangkat kerja jam 7, bangun jam 6, bangun jam setengah 6 ketika matahari sudah terbit. Padahal waktu fajar itu matahari belum terbit, hanya ada cahaya sedikit ya, yang membelah ufuk cakrawala. Nah itu diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara faedahnya wal fajri ini, Allah adalah yang maha menghadirkan siang, yang maha menghadirkan malam, yang maha menghadirkan waktu fajar. Nah, kemudian di antara perintahnya yang terkait dengan waktu ini adalah sholat subuh 2 rakaat. Ya. Bahkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Allah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terkaya di dunia tidak ada apa-apanya. Korun hartanya luar biasa banyak, tidak ada apa-apanya. Bahkan zaman ayeuna saha muhabara paling banyak, Elon Musk, tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tidak pun jawab. Nah, kemudian sholat subuh. Kemudian ada hukum syar'i yang dibangun atas fajar, atas waktu fajar ini apa? Kewajiban awal puasa. Ya, maka puasa itu kan kata Rasulullah tasahhur, ya. Sahur lah. Sahur itu di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Ya kalau umpamanya waktu subuh jam 4:30, berarti sahur jam 3:30. Maka di waktu itulah sahur. Nah nanti ketika datang fajar, kita harus wajib imsak. Jadi imsak itu bukan 10 menit sebelum adzan subuh, tapi adzan subuh itu adalah dimulainya imsak, dimulainya menahan, agar senantiasa menahan tidak makan dan minum juga berjamaah. Hadir rahimani wa rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa layalin asyr, demi malam-malam yang 10. Nah ini dipakai sumpah. Kenapa dipakai sumpah? Berarti ada keterangan yang penting. Apa 10 malam itu? Ada pendapat 10 malam ini maksudnya adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Nah berarti yang ada Lailatul Qadarnya. 10 malam ini disebutkan lebih baik daripada malam-malam selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ada 10 malam yang terbaik, yakni 10 malam di bulan Ramadan. Nah sekarang momentumnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sampai ke 10 malam ini, karena 10 malam ini banyak sekali keistimewaannya. Hadirin rahimahullah. Kemudian ada juga pendapat layalin asyr itu maksudnya bukan malam, tapi hari biasa. Nah maksudnya 10 hari awal Dzulhijjah. Nah ini ada tidak lumrah ya, atau jarang orang-orang melakukan atau menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu. Padahal 10 hari di bulan Dzulhijjah awal ini sama dengan 10 malam di akhir Ramadan. Keutamaannya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habbullahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi semuanya kalah hari-hari yang lain, yakni ayyamul asyr. Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Apakah jihad juga akan kalah dengan amalan yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Ya, wal jihad fi sabilillah, maka kata Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah juga bisa kalah oleh 10 hari ya, amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali,
melainkan seorang yang keluar dengan diri dan hartanya. Tinggalkan harta bermiliar-miliar, tinggalkan aset, tinggalkan proyek, gitu ya, tinggalkan keluarga, ini berat. Untuk apa? Untuk jihad. Apa tantangannya? Kematian. Karena kalau misalkan sudah jihad, fisabilillah, jihad di sini maksudnya berperang, maka dua pilihannya, hidup atau mati. Kalau hidup berarti menang, kalau mati bukan berarti kalah juga, tapi dia syahid. Maka kata Allah, kharaja bi nafsi wa mali falam ya'ti bil dzalika bi syai'in. Dan dia tidak pulang, ya, dan dia tidak pulang dengan membawa apapun sama sekali. Maksudnya dia mati syahid dan dia tidak dapat harta rampasan. Hadirin rahimahullah. Nah, ini ulama 10 hari pertama di Dzulhijjah tidak viral ya, atau banyak yang leha-leha, dianggapnya biasa saja. Padahal bisa juga kita meningkatkan amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Puncaknya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya. Terkadang kita mah hanya 10 malam di Ramadan saja. Tapi ada juga biasa wae, ada orang yang menganggap 10 malam terakhir bulan Ramadan biasa, 10 awal di bulan Dzulhijjah juga biasa. Nah, ini sangat sayang sekali kalau misalkan dilewatkan. Momentumnya luar biasa. Hadirin rahimahullah. Kemudian kata Allah, wasyafi wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Syafi itu genap, watri itu ganjil, witir, wal watri. Nah, maksudnya ada pendapat di kalangan ahli tafsir, anu genap teh maksudnya salat anu genap, anu 2, anu 4. Terus anu wal watri teh yaitu salat maghrib. Ada juga pendapat bahwa Syafi itu maksudnya adalah 10 Dzulhijjah, sedangkan watri itu maksudnya adalah 9 Dzulhijjah, hari Arafah, Al-Hajju Arafah, gitu ya. Haji itu Arafah. Ini luar biasa. 9, 10. Bahkan kita disunahkan untuk sahur di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ada juga pendapat bahwa maksud asy-Syafi'i ini adalah makhluknya Allah, sedangkan al-watr adalah Allah sendiri. Karena Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Kata Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Sedangkan Allah itu witir, satu, tunggal, esa. Ya. Kata Rasulullah, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Maksud witir ini bukan 3, bukan 4, ketiga trinitas yang bahaya. Witir di sini maksudnya adalah ganjil, tunggal, satu. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Makanya kalau makan kurma disunahkan ganjil, makan apapun segala sesuatu disunahkan ganjil. Bahkan ada sholat malam itu ditutup dengan yang ganjil, witir. Karena Allah mencintai yang witir. Sedangkan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, perempuan, ada kematian, kehidupan, ada yang tunanetra, ada yang melihat, ada jantan, betina, ada positif, negatif, ada iman, ada kufur, ada petunjuk, ada kesesatan, ada iblis, ada malaikat, dan sebagainya. Kemudian kata Allah pada ayat keempat, wal laili idza yasar, demi malam apabila berlalu. Ini masih terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang malam. Nah, cuman kalau ini dijelaskan malamnya itu malam yang berlalu. Cuman ada pendapat yang lebih kuat bahwasanya idza yasar itu maksudnya adalah malam yang datang. Karena di awal kan wal fajar, demi waktu fajar, berarti kan pagi yang datang ya.
yang nanti cahaya matahari sebentar lagi akan muncul. Kemudian di ayat keempat, wal laili idza yas, malam apabila datang. Ini bukan berlalu tapi datang. Fajar gelap, kemudian malam datang. Maksudnya apa? Maksudnya sama. Ingin menunjukkan bahwa Allah itu yang maha menguasai, Allah itu yang maha menerbitkan matahari dan membenamkan matahari, menenggelamkan matahari, menghadirkan siang, menghadirkan malam. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 5, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang beramal? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di hijr teh maksudnya di akal. Di akal teh adalah maksudnya orang yang menjaga akalnya. Orang yang akan membatasi perlakuan buruk dengan akalnya. Jadi kalau misalkan seseorang ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia akan berpikir dulu. Iya teh resikonya kumaha, ya. Ketika ada orang yang mau mencuri misalkan, ketika dia pakai akalnya, dia akan berpikir, kalau saya mencuri, apa yang akan terjadi? Ya. Orang lain yang dicuri akan terzalimi. Saya akan dapat dosa. Orang yang melihat akan meneriakkan maling. Ketika sudah ketahuan, maka akan dijebloskan ke penjara. Umpamanya para pemimpin kita, wakil rakyat yang sering korupsi, sebut saja para koruptor. Ketika mereka menggunakan akalnya, ya, apakah saya akan menerima suap ini? Apakah saya akan memakai uang rakyat ini? Misalkan, kalau misalkan akalnya dipakai, maka otomatis dia akan terbatasi. Oh, nanti kalau saya melakukan, berarti nanti saya akan mendolimi, nanti saya akan dihukum, nanti saya akan dipenjara, nanti saya akan tidak dipercaya lagi. Berpikir memakai akal. Makanya luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan sumpah ini agar menjadikan bahan untuk dipikirkan. Bagaimana fajar, bagaimana layalin asyr, bagaimana malam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kalau bersumpah ada muqsam alaihnya. Muqsam alaih teh naon? Muqsam alaih teh Allah ini bersumpah teh untuk apa? Nah, kalau dilihat dari surat Al-Fajr ini, kelihatannya tidak ada muqsam alaihnya. Tidak secara langsung, tidak secara sorry. Nah sih, itu yang ingin ditegaskannya. Tapi ada pendapat bahwa yang ingin ditegaskannya ini adalah pelajaran untuk kafir Quraisy, bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu sebelum mereka. Ya. Apa saja kaumnya? Di antaranya ayat ke-6. Kata Allah, alam taro kaifa fa'al ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad kaum Nasah, kaumnya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hei, wahai kaum, sembahlah Allah. Kaum Ad ini diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kekuatan luar biasa. Mereka ini memiliki perawakan yang besar. Bahkan ada pendapat mereka lebih tinggi daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tingginya kurang lebih 30 meter, 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Tapi kalau kaum Ad itu ada yang berpendapat tingginya itu 150 meter. Nah, ini diberikan tubuh yang luar biasa, tubuh dan perawakan. Ya. Di mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-A'raf. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian
sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Jadi kaum Nuh ini kan ada setelah Nabi Nuh. Jadi ada, kemudian Nuh, kemudian Hud. Nah, kemudian kata Allah, setelah Nabi Nuh ini ada yang namanya kaum Ad. Kaum Ad ini karena mereka membangkang, Allah kasih Nabi. Siapa? Hud. Tapi Allah disebutkan mereka memiliki kekuatan tubuh dan perawakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara kelebihan kaum Ad. Kemudian di ayat ke-7 disebutkan lagi kelebihannya, iromazatil iman, yaitu penduduk Irom yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Irom teh namanya Irom teh, ada pendapat bahwa Irom ini adalah nama kakeknya kaum Ad, jadi bukan nama kota. Jadi kakeknya kaum Ad itu namanya Irom, ya. Ad bin Irom bin Awad bin Sam bin Nuh. Jadi Ad itu adalah nama orang, cuman disebutkan menjadi nama kaum Ad. Nah, maka ada saudaranya Ad, yaitu Hud alaihissalam. Ad ini adalah anaknya Irom, keturunan Irom. Itu pendapat. Ada juga pendapat lain bahwa Irom ini adalah kota yang ditinggali oleh kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di kota Irom namanya, di Jazirah Arab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ikrimah, ada Ikrimah ulama tabi'in. Ikrimah itu adalah ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun, kulluhum ala Islam." Antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun atau generasi. Semuanya di atas Islam. Jadi Adam 10 kurun baru Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh itu kemudian Nabi Nuh ada, itu semuanya Islam, ya. Jadi tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani. Yahudi Nasrani itu adalah nama kaum. Jadi agama Samawi itu hanya satu, adalah Islam. Tidak seperti perkataan yang lain bahwa agama Samawi itu ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Siapa saja yang beragama Yahudi, Nasrani asal beriman pada Allah akan masuk surga. Islam, semuanya Islam. Hanya satu agama di sisi Allah adalah Islam. Yahudi, Nasrani tidak termasuk. Ada satu kurun itu seberapa tahun? Satu kurun itu dikatakan 100 tahun. Ya. Tapi meninggal umurnya Nabi Nuh wae gitu. Dina dawana Nabi Nuh teh 850 tahun. Kalau misalkan satu kurun 100 tahun, nah berarti Nabi Nuh ini bertemu dengan Nabi Adam. Menurut saya itu tidak pas ya kalau misalkan satu kurun itu 100 tahun. Kalau konteksnya dulu, zaman dulu. Jadi maksud mungkin generasi ini tidak dipatok 100 tahun. Tapi tidak ada yang mengetahui karena umur Nabi Nuh saja ketika berdakwah 950 tahun. Sedangkan sebelum Nabi Nuh itu ada generasi-generasi sebelumnya. Ya. Maka jaraknya ini jauh sekali, berarti bisa jadi ribuan tahun ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, zatul iman, iramatul iman, zatul iman itu nama maksudnya. Zatul iman itu adalah gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi yang dibuat oleh kaum Ad. Nah, mereka bisa buat bangunan yang tinggi, tapi mereka melakukan pelanggaran, melakukan atau sombong. Nah, makanya kalau zaman sekarang ya ada orang yang bisa bangun bangunan tinggi, kemudian sombong, kemudian mereka bangga dengan kekuatan dan kehebatannya, dengan uangnya, berarti mereka pun bisa disebut kaum Ad. Nah,
Nah, kemudian kaum ini diberikan azab oleh Allah berupa rihim sorsoril atiyah. Wa ma'adun fa'umliku birihim sorsoril atiyah. Kaum Ad itu dibinasakan oleh angin topan yang sangat dingin. Mereka ditimpa angin selama 7 malam sampai 8 hari terus-menerus. Ini siksa Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Kemudian kata Allah di ayat 8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, ini teh ada pertanyaan, yukhlaq di sini apa? Nah, belum diciptakan. Yukhlaq di sini ada pendapat bangunan yang dibangun oleh kaum Ad belum pernah diciptakan. Tapi yukhlaq kan ini cocoknya itu dengan manusia. Jadi penciptaan itu cocoknya dengan manusia, atau kata khalaqa yakhluqu, yukhlaq itu cocoknya dikaitkan dengan manusia. Maka maksudnya adalah yang belum pernah diciptakan di negeri-negeri lain, maksudnya kaum Ad itu sendiri. Karena kalau misalkan bangunan itu tidak cocok memakai kata yukhlaq, tapi cocoknya memakai kata yubna. Bana ya, bunyinya yubna ya. Yubna dibangun, allati lam yubna. Kalau misalkan yang dimaksud itu adalah bangunan, tapi yang dimaksud ini adalah kaum Ad-nya. Jadi kaum Ad ini belum pernah diciptakan seperti mereka ya, orang-orangnya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, tinggi ya, dan memiliki kecerdasan. Kemudian hadirin rahimani rahimahullah, di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tsamud alladziina ja'u as-sakhra bil wad." Kaum Samud ini bisa memotong batu-batu besar di lembah. Ya, seperti ini sudah dibahas dalam surat Asy-Syams ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Cuma di sini lebih diperlihatkan bagaimana keistimewaan yang mereka miliki. Apa keistimewaannya? Mereka memiliki kemampuan untuk memahat gunung, memahat bukit, gunung dipahat. Di zaman yang bisa dikatakan tidak modern, tapi ayeuna mahat gunung, bukit dipahat. Nah, ya itu mah kan zamannya sudah canggih. Nah, ini zaman Samud, zaman Ad bisa memahat gunung, bisa memahat bukit, bahkan dijadikan sebagai tempat tinggal. Hadirin rahimani rahimahullah. Maka ketika mereka tidak beriman dan mereka sombong dengan apa yang Allah berikan, maka Allah berikan kepada mereka siksaan. Kemudian di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fir'aun dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar. Al-autad teh maksudnya tali-tali yang dipasang. Ada pendapat ya tali itu digunakan untuk mengikat Bani Israel. Karena kan Bani Israel ini kan hijrah ya dari Palestina ke Mesir. Di Mesir 400 tahun kepemimpinan ganti, maka mereka diperbudak. Nah, tali-tali ini ditalikan kepada tangan dan kaki mereka, kemudian mereka disiksa dengan diikatnya tali dan diikatnya tangan mereka dan kaki mereka dengan tali-tali. Pendapat yang selanjutnya, al-autad di sini maksudnya adalah tali atau pasak yang dibuat, yang dipasang oleh Fir'aun untuk meninggikan bangunan-bangunan atau payung-payung besar oleh Fir'aun. Ada juga pendapat bahwa al-autad di sini adalah pasukan. Jadi tangan besi ya. Bagaimana pasukan Firaun ini memiliki tangan kaki yang dipasang besi-besi ya, oleh Firaun. Saking luar biasa pasukan Firaun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat 11, alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ini adalah kaum yang
melampaui batas adalah sampel. Jadi Allah memberikan sampel bagaimana orang-orang dulu pernah hidup, pernah makmur ya, pernah sejahtera, punya kekayaan, punya intelektual, punya bangunan tinggi, punya kelebihan. Ketika mereka sombong dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa sama Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan sehancur-hancurnya. Bagi siapa saja. Makanya bagi zaman sekarang pun kalau ada yang seperti Fir'aun, arogansi dalam kekuasaannya. Jadi kalau kata dosen saya, Dr. Husnul Hakim ya, beliau dalam disertasinya menyebutkan kenapa kaum terdahulu disiksa? Apakah karena mereka musyrik pada Allah? Nah itu yang pertama, mereka yang pertama musyrik. Tapi yang kedua ada ciri khasnya. Tahu ciri khasnya? Ciri khas perbuatan mereka. Di antaranya ya, kalau misalkan kita sebutkan kaum Nuh ya. Kaum Nuh itu memiliki sifat melecehkan martabat kemanusiaan. Nah itu di antara sifatnya kaum Ad. Nah kaum Ad ini kan mereka diberikan intelektual yang lebih. Mereka disebutkan ya, dalam kesimpulan disertasi ini keangkuhan intelektual. Punya intelektual tapi angkuh, pinter tapi angkuh. Nah itulah kaum Ad. Ada juga kaum Samud. Kaum Samud angkuh juga dalam intelektual, tapi mereka lebih mengutamakan kehidupan yang hedonis, ya. Budaya hedonis. Berarti budaya hedonistik itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghambur-hamburkan harta. Berarti kalau ada orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mereka adalah seperti kaum Samud. Ada juga kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka itu melakukan penyimpangan seksual. Jadi kalau misalkan kaum Lut bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab ya, maka orang-orang sekarang yang melakukan penyimpangan seksual, ada istilah yang baru ya, LGBT gitu ya, yang melakukan penyimpangan seksual, maka cepat atau lambat Allah akan memberikan azab pada mereka. Minimal azabnya mereka tidak disukai oleh satu dunia. Siapa yang suka pada mereka? Sekarang yang mengkampanyekan LGBT kan orang-orang yang pro saja terhadap mereka. Di antaranya orang-orang kafir. Bahkan sudah masuk pada ranah sepak bola. Jadi kalau ada orang kapten sepak bola memakai ban kapten pelangi, itu di antara pro mereka terhadap LGBT. Kita lihat presidennya siapa? Oh, presidennya orang kafir. Perdana menterinya orang kafir. Negaranya orang kafir, yang wajar. Kalau misalkan LGBT ingin diarahkan di Indonesia, tidak cocok, dan bahkan khawatir ya, apa yang dilakukan oleh kaum Sodom dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam akan Allah Subhanahu wa taala akan catat sebagai dosa dan Allah akan dibakar azab karena penyimpangan seksual. Kemudian ada lagi yang kalau di Quran itu sampel orang-orang yang menyimpang itu kaum Madian. Kaum Madian itu kenapa? Di antara penyebabnya mereka melakukan kejahatan ekonomi. Nah, mereka curang dalam jual beli, curang dalam menangkap, curang dalam menimbang. Nah, misalnya kalau misalkan sekarang ada para pedagang, para pengusaha yang licik, yang curang, ya. Bahkan sekarang pengusaha ini banyak yang menghalalkan segala cara, riba ya dan sebagainya, gitu ya. Boleh beli 50%, diskon 50%, tapi harus memakai rekening riba. Itu diantara kejahatan ekonomi zaman sekarang. Kemudian Fir'aun. Nah ini Fir'aun yang disebutkan adalah arogansi kekuasaan. Arogansi kekuasaan. Jadi para penguasa yang sebenar-benar yang diktator, ya, maka akan sama nasibnya dengan Fir'aun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aktsaru fiha al-fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, karena itu Tuhan menuangkan seperti adab kepada mereka. Di antara penyebab
mereka diberikan azab adalah tadi yang disebutkan, bahwa mereka angkuh dalam intelektual, budaya hedonistik, dan arogansi dalam kekuasaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sejarah catatan kelam bahwa raja yang satu-satunya raja ya, atau di antara banyak raja yang Allah sebutkan yang dalam Al-Qur'an, dan raja itu celaka adalah Fir'aun. Fir'aun, raja yang sombong yang Allah tenggelamkan, dan itu menjadi bahan pelajaran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Sudah berapa tahun Al-Quran dibaca? Dari sejak Nabi Muhammad diutus sampai sekarang sudah kurang lebih 1400 tahun. Sudah berapa miliar orang membaca tentang kisahnya Fir'aun. Maka hadirin rahimahullah, di antara pelajarannya, di antaranya adalah bahwa kaum Quraisy, karena kan ini berbicara tentang kaum Quraisy, Allah mengajak bicara kaum Quraisy. Kaum Quraisy, ya, kalau misalkan kaum Quraisy melakukan penyimpangan atau pelanggaran, mereka bisa nasibnya sama seperti Ad, Samud, dan Fir'aun. Itu diantara tafsiran dari ayat 1 sampai 14 dalam surat Al-Baqarah. Ya. Demikian rupanya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi setengahnya pembahasan dalam surat Al-Fajr, dimulai dari ayat 15 sampai ayat terakhir. Insya Allah bismillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.